Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran tari Islam Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Baiklah anak-anakku, untuk mengawali hari ini kita awali dengan membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baiklah anak-anakku, dengarkan ya untuk materi hari ini. Pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul sangatlah rusak. Banyak terjadi perang antar suku, penyembahan berhala, dan juga mengubur bayi hidup-hidup. Karena pada saat itu memiliki anak perempuan itu sesuatu yang memalukan. Sehingga zaman tersebut dinamakan dengan zaman kebodohan atau zaman jahiliyah. Ketika berusia 40 tahun, Nabi Muhammad sedang berkhalwat berdiam diri di sebuah gua, yaitu Gua Hira. Datanglah malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah untuk pertama kalinya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat malam tanggal 17 Ramadan atau bertepat pada tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Maka peristiwa turunnya Al-Quran diperingati sebagai Nuzulul Quran. Baiklah anak-anakku, kita membaca ya wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kita awali dengan membaca ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Peristiwa turunnya wahyu pertama tersebut membuat Nabi Muhammad ketakutan sehingga beliau pulang untuk menenangkan diri dan menemui istrinya yaitu Siti Khadijah sambil berkata, "Selimutilah aku istriku." Siti Khadijah pun menyelimuti tubuh Rasulullah dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Setelah ketakutannya hilang, barulah Siti Khadijah bertanya, "Wahai suamiku, apa yang terjadi pada dirimu? Sampai-sampai engkau ketakutan dan cemas." Kelembutan dan kasih sayang Siti Khadijah berusaha untuk menenangkan suaminya dengan kalimat yang indah dan memberi semangat. Maka Siti Khadijah mengajak Rasulullah untuk menemui sepupunya yaitu Waraqah bin Naufal, yaitu seorang ahli kitab Taurat dan Injil, untuk menanyakan peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah. Maka Waraqah pun berkata, "Tuhan telah memilihmu Muhammad untuk menjadi Rasul pemimpin umat dunia. Engkau adalah manusia berakhlak mulia. Akan tetapi engkau berhadapan dengan umatmu yang tidak menyukai dirimu dan mereka akan melakukan hal yang keji untuk dapat menyingkirkanmu." Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat di awal kerasulannya. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah dikaruniai 7 anak, yaitu Qasim, Ibrahim, Abdullah, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, dan Fatimah. Siti Khadijah termaksud as-sabiqunal awwalun, yang artinya adalah orang yang pertama masuk Islam, karena beliau orang yang pertama meyakini dan mengimani kerasulan Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad adalah inti persoalan buat kaum kafir Quraisy, sehingga tidak luput dari kejaman dan penghinaan seperti taburan duri di jalan, lemparan batu, kotoran, sampai sampah yang ditunjukkan untuk mencelakai Rasulullah. Keluarga dan sahabat Nabi pun tidak luput dari perlakuan kekejaman kafir Quraisy, seperti yang terjadi pada sahabat Bilal bin Rabah.
Seorang budak yang masuk Islam pun tidak lepas dari siksaan majikan yang kafir, yaitu dengan dibuang di tengah padang pasir dan disiksa di siang hari ketika matahari berada pada titik terpanas. Diikat di tengah batu besar dan ditimpakan batu besar pula di atasnya. Ayat Al-Quran yang turun di masa awal kenabian Nabi Muhammad. Al-Quran turun tidak sekaligus akan tetapi secara berangsur-angsur, yaitu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari dengan periode 1. Periode Mekah atau disebut dengan surat Makkiyah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. 2. Periode Madinah atau disebut surat Madaniyah, yaitu surat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Masa turunnya surat Makkiyah selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari terdiri dari 94 surat. Surat Makkiyah berisi tentang seputar ketauhidan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan surat Madaniyah yaitu turun selama 9 tahun, 9 bulan, dan 9 hari terdiri dari 20 surat. Surat Madaniyah berisi seputar hukum, politik, dan sebagainya, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Jika dijumlahkan maka menjadi 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari terdiri dari rincian 114 surat, 6.236 ayat, dan 30 juz. Baiklah anak-anakku, semangat terus untuk meraih cita-citamu. Jangan pantang mundur, semoga kalian sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.